Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku sekalian semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalian semuanya hari ini ya dapat bertemu kembali bersama Bapak. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar dua garis. Ya, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku sekalian, mari saksikan video penjelasan tentang hubungan antara dua garis yang sudah Bapak buat dan kalian harus sama-sama menyaksikan ya. Jangan sampai tidak. Bapak harapkan kalian dapat menyaksikannya dengan seksama apa-apa yang akan Bapak jelaskan kali ini. Jangan sampai kalian off ya video ini. Nah, yuk untuk lebih jelasnya dalam mendengarkan materi Bapak kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Ya, apa kabar semua anandaku sekalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mempelajari ya hubungan antara garis ya, maka kalian harus mengenal apa itu garis. Nah, garis adalah sebuah titik-titik ya. Garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik yang semula titik-titiknya saling berjauhan ya. Pada sebuah gambar di sini kalian bisa lihat ya, titik-titik ini saling berjauhan. Namun ketika ditarik ditambahkan kembali dengan titik-titik lainnya yang saling berdekatan, maka lambat laun akan membentuk sebuah garis ya. Nah, ketika titik-titik tersebut saling didekatkan, maka akan terbentuklah sebuah garis. Lalu ya, selain itu juga kalian perlu mengenal antara perbedaan garis lurus, sinar garis, dan juga ruas garis. Apa saja perbedaan-perbedaannya? Nah, yang pertama, garis lurus merupakan sebuah garis ya yang terbentuk dari dua buah titik, di mana ya ujung garis tersebut diberi panah, yang berarti ya panah tersebut dapat diperpanjang hingga tidak berbatas ya. Jadi tidak terhingga ya garis tersebut, sehingga disebutlah garis lurus. Lalu sinar garis. Sinar garis ya merupakan garis yang berawalan dari sebuah titik dan berakhir dari sebuah panah ya, yang artinya arah panah tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Ingat, dimulai dari A sampai B di sini ya. Pada sebuah gambar, titik A tidak dapat diperpanjang, namun titik B masih dapat diperpanjang. Itulah yang disebut dengan sinar garis. Lalu yang ketiga yaitu ruas atau segmen garis. Nah, ruas atau segmen garis ini adalah garis yang dimulai atau dibatasi oleh sebuah titik, dua buah titik ya, dari A dan B. Artinya garis tersebut tidak akan dapat diperpanjang kembali ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi garis tersebut hanya dapat dibuat seperti itu saja. Itulah yang disebut ruas atau juga segmen garis. Ada juga ya garis lainnya yang perlu kalian ketahui ya anandaku sekalian, yang disebut dengan garis vertikal. Apa sih garis vertikal? Garis vertikal itu adalah garis yang merupakan garis lurus atau tegak lurus ke atas maupun ke bawah ya, searah dengan sumbu Y ya. Jika pada sebuah diagram kartesius itu segaris dengan arah sumbu Y. Lalu ada juga yang disebut dengan garis horizontal. Apa itu garis horizontal? Garis horizontal adalah merupakan garis ya yang mendatar ke kanan atau ke kiri. Itulah yang disebut dengan garis horizontal dan juga garis vertikal.
Ada dua hubungan, ya, hubungan antara dua garis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah garis sejajar, di mana garis sejajar itu adalah apabila kedudukan garis-garis tersebut tidak berpotongan, ya, walaupun diperpanjang sampai tak hingga, ya, diperpanjang sampai tak hingga, maka garis tersebut disebut sejajar dan memiliki jarak, ya, jarak antara satu garis dengan garis lainnya itu memiliki jarak yang sama. Seperti contoh, misalkan di sini ada garis M dengan garis M, N, ya, garis M dengan garis M, ya. Ketika garis M diperpanjang dan garis M itu diperpanjang tak terhingga sampai N pun tak terhingga, maka hasil perpanjangannya pun tidak akan menyentuh garis M ataupun N, ya. Nah, dan memiliki jarak yang sama. Jarak yang samanya apa? Nih, ya, dari sini ke sini ini memiliki jarak yang sama. Inilah yang disebut sejajar. Atau contoh kedua, antara dua garis lainnya yaitu saling berpotongan atau garis berpotongan. Apabila garis tersebut terletak di suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Ya, bidang datarnya itu bisa berupa papan tulis atau bidang datarnya itu bisa berupa kertas dan lain sebagainya. Nah, berpotongan di salah satu titik seperti contoh di sini garis M, ya, dibuat dengan garis N, maka dia berpotongan di sebuah titik bagian tengah sini, ya, berarti itu misalkan titik T, ya, berarti garis ini disebut garis yang saling berpotongan di satu titik. Contoh yang kedua, misalkan apabila kita gabungkan garis vertikal A digabungkan dengan garis vertikal B. Nah, ternyata di sini pun hubungan antara dua garis ini adalah bisa merupakan hubungan berpotongan. Nah, berpotongan terhadap siapa? Terhadap sebuah titik di sini, ya. Nah, titik di sini ternyata berpotongan. Nah, ketika berpotongan, saling berpotongan antara horizontal dengan vertikal, maka dia akan membentuk sebuah sudut. Nah, disinilah yang dibentuk sebuah sudutnya. Menjadi sudut berapa? Sudut siku-siku, ya. Disebutlah sudut siku-siku. Anandaku sekalian semuanya ada yang tahu berapa sudut siku-siku? Iya, pintar sekali, ya. Besar sudut siku-siku yang kalian lihat di sini adalah besarnya sebesar 90 derajat, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah yang disebut dengan garis berhimpit. Nah, pada garis berhimpit terletak pada satu garis lurus sehingga akan terlihat seperti satu garis lurus. Jadi artinya berhimpit benar-benar rapat, satu kesatuan. Jadi kalau kalian lihat dari Bapak di sini hanya ada 5 jika dibuat contoh seperti ini, ya. Jadi yang disebut berhimpit itu rapat, benar-benar rapat sehingga hanya akan terlihat seperti satu garis, ya. Sebagai contoh misalkan garis A dengan garis B. Nah, di sini, ya, kalau kalian bisa lihat garis A itu warnanya hitam dan garis B warnanya adalah hijau. Bapak buat di sini, ya. Dia berhimpit sampai sehingga tak terlihat bahwa sebenarnya ada dua garis di sini, ya. Hanya saja A dan B tidak terlihat, ya. Jadi hanya seolah-olah seperti hanya melihat satu garis. Nah, garis A berhimpit dengan garis B seperti ini, ya. Berarti kalau C seperti ini misalkan Bapak buat, berarti kalau dengan D, nah ini berhimpit. Berarti garis C itu sebenarnya adalah garis yang berhimpit dengan D. Nah, sampai situ anak-anakku sekalian, kalian tentunya mengerti tentang hubungan antara dua buah garis, ya. Jadi apa-apa yang sudah dipelajari, maka kalian akan coba pelajari kembali, ya, dengan literasi kalian. Boleh kalian baca-baca kembali buku kalian. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anandaku semua sekalian? Tentunya kalian sudah sama-sama mendengarkan, ya. Semoga, ya, apa-apa yang sudah kali ini kalian semua dapat mengertinya dengan baik. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.